bermasalah. Nah itu biasanya dari waktu tadi pagi atau pada anak-anak sendiri di dalam kandungan janin misalnya itu sudah bisa kena penyakit jantung juga, namanya penyakit jantung bawaan. Nah itu yang berkembang dan sampai dewasa. Jadi penyakit jantung itu sebenarnya sangat banyak macamnya. Kalau kita jelaskan memang cukup banyak sih, cuma memang yang di masyarakat yang terkenal ya seperti itu, penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Nah, Oke dok, terima kasih. Ini juga dok, ada beberapa kasus yang penyakit jantung yang diawali seperti masuk angin ya. Dan kadang yang kami biasa dapatkan di lahan, yaitu biasa pasien datang sudah penuh dengan kerokan-kerokan karena pikirnya masuk angin, padahal ini dia kena serangan jantung. Apakah itu memang gejala awal atau bagaimana? iya betul sekali. Jadi memang masyarakat awam itu nah, seperti itu penyakit jantung koroner atau yang serangan jantung itu memang masyarakat selalu bilangnya angin duduk. Ya. Nah, kalau kita bahasa medisnya kan angina, Ya, angina. angina. Nah, ini mungkin diinterpretasi menjadi anginnya, Ya. anginnya duduk. Nah, Duduk. jadi sebenarnya angina pectoris atau angina pectoris itu orang bilang anginnya duduk. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat itu kenalnya, oh angina, angin duduk, begitu. Nah, kenapa dia rasa angin duduk? Karena memang dia rasa itu seperti ada sesuatu di dadanya yang secara tiba-tiba tidak enak. Dia rasa kayak tertekan, tertindih. Makanya biasanya tuh dia begini. Iya. Makanya biasa posisinya itu seperti ini. Dia rasa ada sesuatu yang tidak nyaman di sini. Nah, jadi dia rasa kayak ada yang menjepit atau ada yang tindih atau ada yang tekan dia. Nah, makanya dia rasa itu angin ada di situ, tidak mau pergi, tidak mau keluar, dia menetap. Jadi dibilang anginnya duduk di situ. Biasa sesak, biasa keringat dingin. Akhirnya karena masyarakat kita itu sedang dengan korokan, mereka korokan dulu. Nah, mereka coba dengan korokan dulu. Kalau misalnya dengan korokan membaik, ya sudah. Artinya mungkin masuk angin, mungkin masuk angin. Karena kan pemikirannya kita di sini angin dulu itu sama dengan masuk angin. Sebetulnya dia itu beda. Masuk angin itu beda dengan angin dulu itu beda. Nah, jadi masyarakat itu berpikir ya sudah kita korokan saja. Akhirnya ada waktu yang terbuang. Habis itu korokan sendiri itu justru bukan menyelesaikan masalah, tapi dia menambah masalah. Kenapa dia menambah masalah? Karena itu dikerok, pertama dia bikin melebarkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu melebar. Setelah pembuluh darah melebar, itu kulit juga bakal iritasi. Nah, kulit bakal iritasi. Habis itu juga ada orang yang alergi. Habis itu juga dia menyebabkan misalnya reaksi-reaksi inflamasi, mediator-mediator inflamasi itu keluar. Nah, jadi justru kita tidak menyelesaikan masalah, pori-pori lagi juga bertambah besar. Akhirnya virus kuman justru masuk lagi. Terus waktu yang kita perlukan kalau untuk serangan jantung, secepat mungkin kita harus sampai di rumah sakit. Omsetnya ya dok? Iya. Jadi begitu, berapa, dok? secepat mungkin. Kalau bisa terbang, langsung terbang saja. Iya. Pokoknya kalau bisa langsung sampai, langsung sampai. Karena prioritas kita itu waktu itu sangat berarti untuk otot jantung itu. Semakin lama kita ke rumah sakit, semakin lama kita mendapatkan pertolongan, itu akhirnya risiko kematiannya itu bertambah. Jadi misalnya dia kerokan dulu, dia tunggu lagi, habis itu nanti misalnya ke fasilitas kesehatan dulu, habis itu nanti dirujuk lagi, jadi panjang, nah, sampai ke UGD. UGD dievaluasi ternyata sudah terlambat. Yang ada namanya golden period atau misalnya waktu yang kita butuhkan untuk terapi tata laksana itu sudah terlewatkan. Akhirnya kejadiannya lebih berat atau misalnya pasiennya sudah dengan kondisi berat atau misalnya kondisinya sudah mau meninggal. Nah, akhirnya menyesal mereka. Makanya penyesalan kan selalu datangnya di belakangan. Jadi memang kalau ada seperti itu, baiknya langsung ke UGD, rumah sakit terdekat, untuk mendapatkan tata laksana lebih lanjut. Terlepas dari dia angin duduk, dia masuk angin, pokoknya
harus Mau ambil dipastikan mau dulu, bukan, iya, ya kan? dipastikan dulu apakah dia serangan jantung Iya, atau dia bukan serangan jantung. Kalaupun dia bukan serangan jantung, dia bisa dipulangkan. Kalau misalnya dia serangan jantung, dia sudah mendapatkan pertolongan pertolongan sedini secepatnya. mungkin. Iya. Oke dok. Dok, ini kan selama ini kan banyak selebritis yang misalnya Aji Mas Said, eh, siapa lagi, Asap, ya yang tiba-tiba dia kan olahragawan, tidak ada penyebab lain, tiba-tiba meninggal. Itu bisa Pak karena olahraganya yang berlebihan atau apa ya dok? Nah, ini pertanyaan paling sering sekali. Kita selalu bilang hidup sehat. Ya. Kita selalu bilang harus olahraga. Justru orang bilang orang olahraga justru matinya muda. Artinya kan tidak bagus orang olahraga. Iya. Ceritanya seperti itu. Jadi orang mencari sesuatu, orang-orang yang malas olahraga, dia mencari sesuatu kaitannya dari dokter suruh olahraga. Nah, orang yang olahraga justru lebih cepat meninggal. Kita tidak olahraga, sehat-sehat saja. Nah, jadi sebenarnya itulah kita perlukan screening atau pemeriksaan berkala. Nah, jadi ada namanya cek kesehatan atau cek kesehatan secara rutin atau cek kesehatan secara berkala. Tujuannya kenapa? Supaya bisa deteksi dini. Ketika kita bisa deteksi dini, kita bisa melakukan sesuatu. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa mencegah dia dari kematian yang tiba-tiba. Jadi kalau seperti itu mereka ada namanya eh, ada namanya serangan jantung prematur. Jadi sebelum waktunya orang sudah kena serangan jantung. Kalau Itu dulu-dulu, usia muda ya? iya makanya namanya ada prematur, prematur serangan jantung. Jadi dulu-dulu, waktu dulu orang itu kalau sakit jantung dibilang di atas 80, Ya, baru orang sakit jantung. Dulu, habis itu berkembang, laki-laki di atas 55, perempuan di atas 65. Nah, itu wajar lah ceritanya. Terus ternyata sekarang dia di bawah 40 sudah kena serangan jantung. Nah ini kan sudah mulai tidak wajar. Waktu saya kerja pertama selesai dokter itu saya dapat usia 27 tahun sudah serangan jantung. Jadi kita bisa lihat ini paradigma untuk serangan jantung ini sudah mulai bergeser dari awalnya 80, 60, 50, 40, malah 20 tahun pun sudah bisa sekarang. Nah, terus pas saya sekolah ambil pendidikan jantung itu di usia 24 tahun sudah dapat lagi yang kena serangan jantung. Itu hampir tidak dipercaya sebetulnya. Kok bisa nih orang umur 24 tahun sudah kena serangan jantung. Jadi ada memang pergeseran. Jadi ada namanya serangan jantung prematur. Nah, kita lihat yang paling sering itu biasa karena genetiknya. Yang kedua itu biasa pola hidupnya. Pola hidupnya misalnya ya seperti itu. Misalnya tidak sehat. Dan kalau kita bicara kayak artis atau wartawan kan sehat justru sebetulnya pola hidupnya. Nah, biasanya justru ada juga yang kelainan genetik yang namanya Brugada sindrom. Iya, jadi dia itu kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pada irama jantung. Nah ini biasanya tidak ada gejala, tapi biasanya orang meninggal di usia muda. Jadi umur-umur 30, 40, tiba-tiba langsung meninggal. Jadi itu pentingnya deteksi dini. Ketika kita misalnya dapat kondisi seperti itu, kita bisa lakukan sesuatu. Misalnya kita pasang alat di jantungnya, jadi ketika tiba-tiba dia aritmia, yang maligna, yang mengancam nyawa atau aritmia letal, nah itu langsung alat itu bekerja, langsung dia bantu, misalnya dia kasih kejut, nah jadi orangnya bisa bertahan hidup. Atau misalnya ada yang namanya arrhythmogenic ventricle canal, aritmia ventricle canal, itu juga bisa kita periksa di awal. Misalnya kita dapat, ya misalnya kita dapat, nah, kita bisa melakukan sesuatu supaya dia tertolong. Karena biasanya seperti ini tidak ada gejala dan dia tiba-tiba bisa meninggal mendadak. Nah, makanya itulah diperlukan deteksi dini. Ketika kita sudah bisa melakukan deteksi dini, kita bisa melakukan tata laksana lanjutan supaya bisa menolong dia supaya tidak keburu meninggal. Seperti itu sih sebetulnya. Berarti bukan karena olahraga yang terlalu berlebihan ya dok? Nah, nanti kita bicara lagi. Jadi ada namanya athletic heart.
Ada misalnya ada misalnya daftaran jantung pada atletik. Itu yang bagaimana sih sebetulnya? Nah, terus olahraga yang bagaimana sih sebetulnya? Kalau kita bicara olahraga kan kita mau fit nih. Iya. Nah, fit itu sebenarnya ada kepanjangannya. Kalau saya bilang yang pertama frekuensi, FD itu frekuensi. Kalau orang-orang normal kayak kita, ya cukuplah 3 kali dalam 1 minggu. Kalaupun mau Tidak ditambah, tiap hari ada. tidak tiap hari. Misalnya Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu. Kalaupun misalnya mau ditambah, ya bolehlah 5 kali. Itu maksimal. Jadi 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Nah, maksimal itu frekuensi. Terus kita lihat intensitasnya, ini itu intensitas. Kita itu sering mau instan, mau Mau cepat. cepat. Jadi mau langsing tiba-tiba cepat, mau berotot tiba-tiba cepat. Nah, kita sering paksakan. Jadi sebenarnya bisa dikasih beban jantung itu secara tiba-tiba dan bebannya berat secara mendadak. Akhirnya tubuh itu ada yang tidak mampu beradaptasi. Nah, inilah yang bikin masalah jantung itu sendiri karena dikasih beban tiba-tiba yang cepat Cepat. dan berat, Terus tambah berat. berat jantungnya dan terus-terus tidak ada istirahatnya. Disinilah kesalahan yang paling sering. Nah, yang kedua, ini bisa diukur. Kenapa? Ada namanya denyut dari maksimal. Denyut dari maksimal ada rumusnya misalnya 220 kurang umur. Jadi misalnya dia 220, umurnya 20 tahun, jadi sekitar 200. Targetnya dari latihan pada saat olahraga itu 60 sampai 85%. Anggaplah kita ambil 80%, jadi 80% dari 200. Yaitu mungkin sekitar 150, 160, 170. Disitulah maksimalnya. Cuman orang sering paksa, paksa, akhirnya dari maksimalnya itu terlewatkan. Bisa di 200, bisa di 220. Nah, inilah tidak bagus lagi buat jantung. Berikutnya lagi, bagaimana caranya kita ukur? Sekarang kan enak sekali, gampang sekali bagaimana ukur. Ada namanya jam. Bisa kita deteksi tadi kita pada saat olahraga bagaimana. Malah sekarang canggih, ada aplikasi di HP. Di HP. Kita bisa naik sepeda, kita bisa Ini misalnya sendiri ya dok. olahraga, jogging, itu nanti muncul sendiri kita punya denyut jantung berapa. Atau ada juga yang alat fingertip itu yang di jari, itu kan Ada juga muncul jamnya dok. di hari jam, itu ada bisa manual. Nah, itu kita bisa ukur selama latihan supaya kita olahraga tujuannya untuk sehat, bukan untuk sakit. Yang berikutnya ada namanya tipe olahraga atau jenis olahraga. Kita mau aerobik atau kita mau anaerobik. Kita mau menguruskan atau kita justru mau meningkatkan massa otot yang, nah, itu harus ditahu dulu. Jangan orang mau kurus tiba-tiba dikasih massa ototnya bertambah. Iya, ada orang mau massa otot bertambah malah dikasih kurus. Nah, kita harus lihat di mana. Dan yang terakhir time, waktunya. Jadi waktu itu tiap orang beda-beda. Ada yang 15 menit, ada yang bisa sampai 1 jam. Ini waktu harus berbanding terbalik dengan beban. Ya. Kalau dia bebannya berat, waktunya harus singkat. Kalau dia bebannya ringan, waktunya kita harus tambah. Jadi durasi waktunya itu 15 menit sampai 1 jam idealnya. Tiap orang beda-beda. Tapi jangan lupa ada pemanasan dengan pendinginan. Pemanasannya pendinginan mungkin 3 sampai 5 menit. Intinya itu 15 sampai 1 jam. Jadi kalau dibilang olahraga, ya tergantung hobi, minat. Jadi kita harus lihat kemampuan tubuh. Itu tiap orang dia bisa tahu ketika dia capek, lelah, harus sebaiknya dia istirahat. Terus kalau kita mau tahu lebih bagus, itu bisa di treadmill. Sebelum misalnya mereka rutin melakukan olahraga, mereka bisa treadmill. Jadi ketika mereka treadmill, itu kita bisa tahu kemampuan tubuhnya dia berapa sih sebetulnya, kebugaran dia bagaimana sih sebetulnya, saran-saran olahraga apa sih yang bisa dilakukan. Terus misalnya naik sepeda berapa jauh sih dia bisa, berapa kilo sih dia bisa, misalnya jogging sampai berapa sih dia bisa, itu sebenarnya ada hitungannya semua. Jadi kalau sebelum olahraga intens bisa kita lakukan treadmill. Terima kasih dok. Ini dok ada pertanyaan dari netizen dok. Dok,
kalau orang obesitas itu bagaimana dengan peluang untuk terkena jantung. Dan kadang saya rasa tidak enak dan berdebar-debar. Ini dari Manisnya Kuliner Makassar. Ya betul sekali. Jadi kalau kita bicara masalah obesitas, itu memang salah satu faktor risiko untuk masalah jantung. Nah, sama seperti yang tadi kita bahas masalah serangan jantung di usia lebih muda atau serangan jantung prematur. Itu biasanya memang ada risiko, misalnya dia obesitas, dia merokok, dia ada turunan genetik, risiko kenanya lebih besar masalah jantungnya. Jadi memang obes itu salah satu masalah. Kenapa? Karena dia itu mengganggu, ada kita punya pembuluh darah. Nah, dia itu sudah mulai terjadi gangguan fungsi. Jadi pada pasien-pasien yang atau misalnya pada orang-orang yang obes, ketika dia sudah obes, nah, dia terjadi disfungsi di pembuluh darahnya atau sudah menjadi gangguan fungsi dari pembuluh darahnya. Jadi harus kita perbaiki dulu obesnya. Itu turunkan berat badan. Nah, disitulah nanti dipilih jenis exercise yang apa yang digunakan menurunkan berat badannya, bagaimana pola hidupnya. Misalnya dia tiap hari makan fast food, ya dia olahraga terus-terus juga, tapi kalori yang dia makan berlebihan. Harus kita tahu juga kalau kebutuhan kalorinya dia, makanan olahraganya bagaimana, istirahatnya bagaimana. Jadi kalau dia berdebar-debar, kita harus lihat dulu berdebar-debarnya ini karena apa? Karena ada namanya berdebar-debar variasi normal, ada juga berdebar-debar karena tidak normal. Biasanya ada pasien yang mengatakan bahwa kalau saya sementara itu tiba-tiba berdebar-debar, apakah itu juga sama dengan Iya, makanya kita harus evaluasi. Kalau dia berdebar-debar, kita harus lihat ini berdebar-debarnya normal atau tidak normal. Kalau misalnya dia normal pada apa? Misalnya orang pencapaian habis olahraga, pasti berdebar-debar kan? Orang stres, pasti berdebar-debar. Orang jatuh cinta, kalau katakan cinta, pasti berdebar-debar. Nah, habis itu misalnya orang habis minum kopi, berdebar-debar. Itu biasanya normal. Atau misalnya orang habis minum obat flu, itu berdebar-debar, nah itu normal. Atau misalnya orang demam, itu berdebar-debar, nah itu normal. Nah, kalau misalnya dia masuk kategori normal, ya tidak apa-apa. Kalau misalnya dia tidak masuk kategori normal, misalnya orang tiba-tiba lagi tidur, terus berdebar-debar, nah kita harus berdebar-debar. Atau misalnya orang lagi duduk, seperti sekarang, kita berdebar-debar, nah kita harus evaluasi berdebar-debarnya itu bagaimana. Jadi dilakukan rekaman jantung dulu, kita evaluasi dulu, kita lihat. Walaupun biasa orang saya sudah cek, saya sudah rekam jantung, ternyata hasilnya normal. Nah, ada pemeriksaan lain kita bisa lakukan, misalnya holter monitoring itu kita bisa lakukan rekaman selama 24 jam. Jadi pasien aktivitas seperti biasa, kita monitor. Jadi kita kasih tahu pasien nanti jam berapa dia merasakan keluhan, pada saat apa, catat. Jadi kita cocokkan di komputer. Apakah betul atau tidak? Siapa tahu perasaannya saja atau pikirannya saja. Dan pengaruh dia nanti kita kasih cocok dengan datanya seperti itu. Terima kasih dok. Dok, ini lagi ada pertanyaan dok dari Hendra Ovid. Dok, banyak pertanyaan di masyarakat tentang penggunaan obat kuat dan dapat menyebabkan risiko penyakit jantung daripada obat lain. Mohon infonya dok. Obat kuat kan banyak macam nih sebetulnya. Nah, kita tidak tahu yang mana nih obat kuat yang mana. Yang berikutnya dosisnya. Yang berlebihan ya. Berapa sih yang dia pakai? Itu kita harus pastikan dulu dosisnya. Jangan sampai berlebihan. Karena itu orang mau cepat atau mau bertahan lama ceritanya. Jadi dia mainkan di dosisnya, dia berlebihan. Kan dijual bebas, dimanapun orang biasa bisa beli sebetulnya. Nah ini yang salah. Terus yang berikutnya, kenapa sampai dia perlu minum itu obat kuat? Kita harus evaluasi dulu. Maksudnya, memang dia perlu atau dia tersugesti saja bahwa saya harus minum ini obat kuat supaya saya jadi kuat. Sebenarnya padahal dia tidak membutuhkan sebetulnya. Jadi biasanya efek sampingnya atau biasanya komplikasinya yang terjadi. Jadi kita harus pertama lihat dulu dia memang butuh atau dia tidak butuh. Yang kedua,
sudah cocok Pak jenis obat yang begitu. Yang ketiga misalnya dosisnya sudah tepat tidak, pemakaiannya sudah cocok tidak, kan ada aturannya misalnya kapan diminum, bagaimana. Siapa tahu dia minum 3 kali sehari, pagi, siang, sore, malam misalnya. Ya jadi kan harus evaluasi. Memang kurang kurang bijak dalam penggunaan. Cuman permasalahannya memang ini obat sering dijual bebas. Jadi sebaiknya konsultasi dulu, kita lihat pertimbangannya apakah memang dia butuhkan atau dia tidak butuhkan. Kalau dia butuhkan, kira-kira jenis apa yang aman untuk jantungnya misalnya, kan banyak macam nih. Terus kira-kira berapa sih dosisnya yang dia butuhkan, terus bagaimana cara minumnya, seperti itu supaya bisa mendapatkan efek. Bisakah merangsang Bisa, detak jantung? bisa. Itu yang paling sering. Pernah saya dapat pasien dulu, dia ada minum memang obat kuat. Nah, terus habis itu tidak enak memang sekali dia rasa, dia punya badan semua langsung merah, terus dia punya detak jantung cepat sekali. Nah, jadi memang kita harus evaluasi dulu, karena itu saya bilang obat itu ada beberapa jenisnya. Nah, terus yang mana yang relatif aman untuk jantung, yang mana justru membahayakan jantung. Terus bagaimana dosisnya, terus bagaimana pemakaiannya. Karena memang dijual bebas dan orang mau cepat, orang mau instan, ya langsung beli saja, langsung minum, langsung. Tanpa melihat dosisnya ya dok ya. Oke dok, ada lagi pertanyaan dok dari Leti. Dok, seorang kerja keras atau pencandu adrenalin, apa berisiko lebih tinggi untuk penyakit jantung? Ya maksudnya ini mungkin yang orang yang suka kerja ekstrim ceritanya, atau orang yang suka olahraga ekstrim misalnya. Jadi dia merangsang tubuhnya itu supaya adrenalinnya maksimal bekerja. Tidak capek. Dia memang suka tantangan. Jadi misalnya kayak cowok begitu, dibilang ini cewek tidak bisa kok pacari. Dia pilih tantang memang. Dia merangsang adrenalinnya muncul. Mau bilang saya bisa ini. Asal misalnya orang yang misalnya dari pesawat terjun payung, nah, dia mau seperti itu misalnya, saya bisa di seperti itu. Atau misalnya orang mau sesuatu yang hidupnya menantang supaya adrenalinnya terpacu seperti itu. Nah, itu bagaimana sebenarnya, itu kan hormon-hormon katekolase sebetulnya. Nah, itu sebenarnya kurang bagus kalau kita terlalu sering untuk melakukan seperti itu. Karena tubuh itu yang tadi saya bilang bebannya itu seperti itu, kita harus istilahnya ada intensitasnya, ada bebannya. Jadi kita harus tahu dulu tubuh kita. Kalau tubuh kita memang, iya, makanya kita harus evaluasi dulu tubuh kita, apakah bisa, terus frekuensinya misalnya bagaimana. Karena jangan terlalu sering kita paksakan. Misalnya setiap hari, terus misalnya kita melewati dari beban yang kita berikan itu besar. Jadi hormon adrenalinnya yang dia mau keluarkan itu besar, katekolami yang dia mau keluarkan itu besar. Jadi akhirnya manfaat yang dia mau dapatkan justru bukan menjadi manfaat, justru menjadi hal yang tidak baik atau menjadi hal yang tidak diinginkan. Akhirnya mungkin dia lebih cenderung misalnya aritmia ke depannya, gitu. Nah, seperti itu. Iya, makanya nantinya kita harus terus jantungnya mungkin, otot jantungnya mungkin membesar misalnya. Nah, makanya nanti kita harus evaluasi secara berkala. Makanya olahraga itu kita harus evaluasi tetap. Tapi apakah ini adrenalin memang? Itu kan respon. Sama misalnya kalau kita lihat kencing, itu kan tubuh sudah respon. Kita lari atau kita lawan. Jadi kalau ada masalah, tiap orang itu beda-beda. Ketika ada masalah, respon tubuhnya bagaimana? Berbeda ya? Dia lari dari masalah, atau dia menyelesaikan masalah, atau dia menyelesaikan itu masalah. Nah, di situ lah dibilang adrenalinnya. Jadi tiap orang itu respon adrenalinnya, respon tubuhnya terhadap sesuatu itu beda. Ada suka yang olahraga mungkin jalan kaki saja, jalan kaki saja deh, lebih praktis. Ada juga yang di rumah saja, sama kasus corona misalnya, orang saya di rumah saja lebih apa? Karena ada gitu ke corona, kita pilih saja keluar jalan-jalan. Nah,
terus kita tidak usah pakai masker karena itu terpacu, dia adrenalinnya terpacu, jadi dia mau menantang ceritanya. Nah, seperti itu sih. Saya suka tantangan hidupnya, kalau tidak ada tantangan dianggap hampa. Nah, Boleh tantangan sendiri. iya. Oke dok, ini ada lagi dari Novi Podiu. Dok, jenis olahraga apa saja yang bisa dilakukan untuk penderita jantung dan berapa lama maksimal dilakukan? Nah, ini dia saya bilang, kita lihat dulu jenis jantungnya apa. Misalnya, Penyakit jantungnya apa misalnya ya dok? ya jenis jantungnya apa. Terus sudah diatasi atau belum? Misalnya contoh pasien ini habis serangan jantung. Apakah ini pasien serangan jantung sudah misalnya dilakukan apa? Pasang cincin misalnya, atau misalnya sudah di bypass misalnya. Nah, kita harus lihat dulu, atau ternyata sudah tidak bisa diapa-apakan saja. Nah, itu nanti ada, kita lihat olahraga apa sih yang bisa dia lakukan. Terus misalnya seperti tadi kita bisa bilang, kita lakukan namanya treadmill. Tujuannya treadmill kan kita bisa lihat kebugarannya dia bagaimana, terus waktunya dia bagaimana, target-targetnya bagaimana, terus olahraga yang bisa dilakukan apa. Jadi kalau untuk misalnya orang yang sudah sakit jantung dan memang masih mau olahraga, ya kita bisa sarankan, kita lihat dulu kondisi pasien ini bagaimana, sudah bisa olahraga atau tidak. Terus kalau misalnya sudah bisa olahraga, olahraganya kira-kira jenisnya seperti apa? Apakah olahraganya misalnya aktif atau pasif? Durasinya berapa lama? Terus misalnya olahraga jenisnya apa? Nah, nanti kita evaluasi. Ini ada lagi dok dari Ismahul. Saya mempunyai riwayat depresi pleura dan sudah difungsi dan lagi heart rate saya rata-rata saat terkena efusi itu 120 kali per menit dan sampai sekarang apakah hubungannya dengan fungsi jantung saya atau sejak ya saya yang sering sesak. Nah, makanya kan sesaknya yang kita dapat informasi sini karena efusi pleura. Nah, kita harus evaluasi dulu efusi pleura ini karena apa. Yang pertama kita harus evaluasi, karena kalau kita tidak selesaikan masalahnya, efusi pleuranya karena apa, itu mungkin dia terus bakal ada efusi pleura. Contohnya misalnya efusi pleura karena infeksi. Ya kita bukan cuma fungsi saja, kita harus kasih obat-obat yang sesuai dengan obatnya supaya efusinya juga baik. Terus misalnya efusi pleura karena misalnya albuminnya rendah. Nah, kita harus kasih albumin supaya efusi pleuranya baik. Misalnya efusi pleura karena tumor. Nah, kita harus lihat, kita harus selesaikan juga misalnya tumornya, kalau misalnya dimungkinkan, kalau kita dia bakal efusi pleura terus-terusan. Jadi pertama ada masalah, kita menyelesaikan dulu masalah, cari tahu penyebabnya. Jadi misalnya efusi pleuranya oke kita selesaikan, tapi sampai kita selesaikan efusi pleura, kita harus cari tahu asal muasalnya efusi pleura ini dari mana, karena apa. Habis itu kita obati juga secara bersamaan supaya dia tidak berulang. Kalau denyut jantungnya misalnya cepat, ya wajar karena orang kan efusi pleura kan pasti sesak ya, tubuh pasti kompensasi tubuh ya itu balikan dari jantungnya, jadi itu wajar. Kalau misalnya sudah tidak ada masalah dan efusi pleuranya sudah teratasi, penyebab efusi pleuranya sudah ditahu dan dia masih berdebar-debar, nah ini kita harus evaluasi jantungnya. Iya, kok bisa ini orang sudah tidak ada masalah tapi jantungnya masih berdebar-debar. Jadi kita harus evaluasi jantungnya, atau memang murni dari jantungnya. Apakah bisa berhubungan dengan fungsi perikat dari jantung? Nah, makanya kita tidak ada pemeriksaan jantungnya, cuma pemeriksaan efusi pleura saja. Makanya kita harus tahu dulu. Oke dok, ada lagi pertanyaannya ini, mau tanya lagi dok. Kalau mah dan nyeri ulu hati kadang-kadang jantung rasa berdebar-debar. Apakah mah ada hubungannya dengan sakit jantung? Nah, ini yang paling sering beda antara sakit jantung dengan sakit mah, paling sering sekali. Makanya ada yang bilang kalau kita bandingkan antara sakit jantung, serangan jantung dengan sakit mah, itu paling pertama kita harus pikirkan pasien serangan jantung sampai terbukti dia tidak serangan jantung. Kenapa? Karena ada namanya
serangan jantung di pembuluh darah jantung sebelah kanan. Nah, itu yang dekat dengan dekat dengan ulu hati. Jadi orang biasa kecolongan, orang biasa bilang, "Ih, sakit dia tidak enak dia rasa di sini." Tapi sebenarnya itu serangan jantung di pembuluh darah yang sebelah kanan. Jadi gejala-gejalanya itu lebih dekat dengan sakit Nah, jadi biasa kita dulu itu sekarang orang sudah mulai tahu. Kalau dulu orang berpikir, oh ini mungkin sakit ya sudah dibiarkan saja dulu. Ternyata dengan perkembangan ilmu pengetahuan, oh itu ternyata serangan jantung pada pembuluh darah jantung yang di sebelah kanan. Nah itu bisa menyebabkan dia sakit belum nanti dia rasa seperti sakit tapi sebenarnya bukan sakit itu serangan jantung. Nah kalau misalnya orang sakit berdebar-debar, ya wajar. Kalau orang sakit itu respon tubuh yang pertama pasti berdebar-debar, itu sudah otomatisasi, sudah dirancang seperti itu. Kalau ada alarm misalnya ada sakit, ya jantung pasti berdebar-debar. Yang kedua, kalau orang yang riwayat sakit misalnya berdebar-debar, ya itu wajar, orang lapar pasti berdebar-debar. Itu istilahnya alarm atau tanda dari tubuh kasih tahu sama kita, oh ada sesuatu ini. Makanya saya bilang kalau berdebar-debar, kita harus lihat dulu berdebar-debar ini wajar atau tidak wajar. Kalau orang kelaparan berdebar-debar ya wajar-wajar saja. Orang kesakitan berdebar-debar ya wajar-wajar saja. Cuma kalau orang ada kesakitan kita harus cari tahu lagi sakitnya karena apa supaya diobati juga. Iya dok, karena memang biasanya juga dok, orang biasanya dibilang hanya sakit mah, kok tiba-tiba dibilang serangan jantung. Iya, itu dia paling sering. Makanya ada namanya stadium inferior atau posisi pembuluh darah koroner yang di sebelah kanan. Itu memang dekat sekali dengan lokasinya dengan lambung. Jadi biasanya orang merasa dia di ulu hati, padahal sebenarnya nyeri dada. Oke dok, ada lagi pertanyaan dari Renika. Dokter, saya pernah punya saudara mengalami pembengkakan jantung dan diawali dengan kaki bengkak, wajah bengkak, lalu terdeteksi jantung, pembengkakan jantung. Sebenarnya gangguan apa itu dok? Nah ini kita harus evaluasi lagi. Pembengkakan jantung itu kan dari mana dilihat pembengkakan jantung? Dari foto kah? Dari rekaman jantung kah? Dari USG jantung kah? Kita harus lihat dulu dari mana, atau dari periksa dari luar kan dibilang pembengkakan jantung. Nah, jadi kalau dia sudah sampai bengkak kaki misalnya, bengkak perutnya, bengkak mukanya, itu biasanya kita lihat apakah dia sudah masuk kategori gagal jantung kanan misalnya. Nah, terus kalau gagal jantung, iya, atau misalnya gagal jantung kiri, atau misalnya gagal jantung kiri kanan, kita harus lihat masalah utamanya di mana. Apakah misalnya flek-fleknya yang bermasalah, atau misalnya iya, jadi kita harus evaluasi, atau misalnya pompa jantungnya yang mungkin sudah 20%, jadi itu yang menyebabkan dia seperti itu. Jadi kita harus evaluasi lebih lanjut untuk mendiagnosa masalah bengkaknya ini dari mana. Terus yang kedua, apakah obat-obatnya sudah optimal tidak? Kalau misalnya sudah optimal, nah kita lihat kok bisa masih seperti itu. Misalnya albuminnya mungkin ya masih kurang. Jadi kan tetap dia bengkak misalnya, jadi dia harus dimasukkan misalnya albumin. Nah, atau misalnya kita lihat ginjalnya bagaimana. Jadi ada evaluasi tambahan yang kita butuhkan. Atau kita lihat lagi livernya bagaimana. Seperti itu. Oke dok. Dok, saya mau tanya terkait dengan tekanan darah dan penyakit jantung. Dan apakah ini sebenarnya yang penyebab utama atau ada hal-hal yang lain? Nah ini dia, ini juga penyakit yang cukup banyak. Atau dibilang penyakit jantung hipertensi. Jadi penyakit jantung hipertensi kan kita tahu tensi normal itu sekitar 110, 120, kurang lebih seperti itu, per 70, 80. Nah, kalau dia hipertensi, misalnya dia punya tekanan darah 160
ada misalnya 180 per 90 per 100. Jadi jantung kan punya beban berat untuk memompa itu darah ke seluruh tubuh. Sama ketika kita olahraga, kita mengangkat beban berat yang melebihi kapasitas kita, itu kan otot kita bertambah. Sama jantung, awalnya itu ototnya bertambah, ototnya berdebar. Iya, karena dia melawan beban yang lebih berat. Ketika dia terus kita tidak selesaikan itu masalah, akhirnya jantungnya itu berteriak kasih calling di saya lagi sakit nih. Makanya dia jadi diri dada. Sama ketika kita angkat beban yang berat terus, kita tidak kasih istirahat misalnya, atau kita tidak turunkan bebannya. Itu kan berotot, lama-lama kan sakit, kita punya otot itu sakit. Sama seperti jantung seperti itu. Akhirnya kasih bebannya. iya, ketika dia bebannya misalnya 160, 180 per 100 terus-terusan, tidak kita selesaikan turunkan. Itu ototnya bertambah, lama-lama dia bisa masuk ke fase gagal jantung. Jadi gagal jantung karena hipertensi. Gagal jantung karena hipertensi juga bisa nanti kakinya bengkak, bisa nanti sesak juga, seperti itu. Makanya dia bilang hipertensi itu silent killer, karena dia tidak ada keluhan di awal-awalnya biasanya. Karena ketika sudah terjadi komplikasi, misalnya penglihatannya terganggu, misalnya dia perdarahan otak, atau misalnya jantungnya kesakitan, atau misalnya sesak, atau misalnya ginjalnya rusak, baru datang orang berobat. Makanya dibilang dia salah satu penyakit yang sangat gila. Makanya itulah rutinnya kita cek kesehatan berkala. Contohnya saja mobil kan kita sering bawa, iya, untuk periksa nih ada masalah. Apalagi kita manusia, iya, harus memang iya dicek kesehatan berkala. Ya dok, mungkin supaya masyarakat bisa tahu, kira-kira tensi yang normal yang bagus itu tensi ringan, sedang, dan berat itu kira-kira ya rata-rata lah 110, 120 lah. Kita anggap saja seperti itu. Nanti bingung lagi mereka. Karena biasa masyarakat kalau dia sudah mendapat obat hipertensi, kalau sudah di bawah 120 biasanya masyarakat sudah tidak mau minum obat karena dipikirnya tensinya sudah turun. Nah, itu yang salah. Memang banyak pemikiran seperti itu. Ada yang bilang kita minum obat mau sampai kapan? Ya. Nah, kita minum obat justru ginjal kita rusak. Ya. Nah, ada lagi yang bilang kita punya tensi sudah normal, tidak usah minum obat. Dan tidak bisa. Jadi kita harus evaluasi. Pertama, obatnya sudah cocok tidak? Target kita tercapai tidak? Kalau misalnya dia sudah tercapai target, obatnya sudah cocok, nah kita evaluasi lagi dia, apakah misalnya dia bisa diturunkan dosisnya, atau dia justru tetap harus minum obat seterusnya. Nah, kalau misalnya harus minum obat seterusnya, artinya dia punya tensi terkontrol karena obat. Ketika dia tidak minum obat, dia punya tensi naik lagi, seperti itu. Kalau mau tes bisa saja tes. Coba stop 1 minggu, 2 minggu, nanti lihat tensinya bagaimana, kembali tidak. Makanya mungkin yang seperti itu bisa cepat terjadi stroke. Itu seperti itu. Yang kedua, jangan sampai ketika seperti itu justru dosis obat kita harus naikkan lagi, atau kita harus kombinasi obat lagi. Terus ada yang bilang misalnya saya minum obat justru gagal ginjal. Ya mungkin karena kamu minum obat gagal ginjalnya setelah 5 tahun, 10 tahun. Tapi ketika kamu tidak minum obat, mungkin gagal ginjalnya 1-2 tahun sudah kena. Jadi bahasa ini jangan dibolak-balik. Sama orang bilang saya olahraga, jadi saya sakit jantung meninggal. Nah, olahraganya seperti apa dulu? Kita evaluasi dulu. Seperti itu. Nah, orang bilang saya minum obat, justru saya sakit. Tidak minum obat? Iya, justru itu yang harus kita koreksi. Ada biasa merokok. Dia bilang saya merokok, saya sehat. Saya tidak merokok. Tetap tidak mati. Iya, itu dia. Jadi harus perbaiki itu ya. Jangan dibolak-balik. Dok, ini mau tanya, kira-kira makanan apa saja yang perlu kita hindari? Nah, kalau kita bicara sih makanan, saya rasa semua orang pasti sudah tahu. Pokoknya sehat dan bergizi, murah, meriah, menyehatkan.
murah meriah menyiapkan misalnya sayur, buah-buahan, yang kayak serat misalnya. Nah, itulah kita perbanyak. Yang kedua kita harus hitung misalnya kalorinya. Yang orang bagaimana sih, perlu kita naikkan kalorinya atau perlu kita turunkan kalorinya. Terus hindari misalnya makanan-makanan yang instan atau cepat saji, misalnya seperti fast food gitu. Nah itu sebaiknya dikurangi. Terus kita lihat kalau misalnya bagaimana dia kolesterolnya, bagaimana asam uratnya, bagaimana gulanya, bagaimana tekanan darahnya, bagaimana. Karena ini kita atur sesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah ini kita harus kurangi atau ini misalnya kita harus tambah karbohidratnya bagaimana, proteinnya bagaimana. Yang penting intinya sehat dan bergizi, murah, meriah, menyehatkan. Tapi tiap orang tetap ada hitung-hitungannya. Nanti bisa konsultasi misalnya ke ahli gizi, nanti bisa konsultasi ke dokter gizi klinik, tergantung dari jenis sakitnya dan kebutuhannya. Dokter, masalah juga kan selama ini orang kalau katanya kalau minum kopi itu bisa menyebabkan sakit jantung kalau terlalu banyak minum kopi. Apa betul itu? Jadi ya sebenarnya tergantung lagi jenis kopinya. Kopi itu kan banyak jenisnya. Nah, memang biasa itu ada yang kandungan kafeinnya tinggi atau ada yang asidnya tinggi, asamnya itu tinggi, makanya mengganggu banyak. Nah, memang efek kopi itu memang bikin jantung berdebar-debar. Yang kedua memang efeknya juga biasa orang ada diuresis, jadi dia mau kencing. Kalau minum kopi dia misalnya kecil-kecil. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus lihat kalau dia sudah terbiasa minum kopi, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman kalau dia tidak terbiasa minum kopi, nah itu biasa dia tidak merasa nyaman karena ada efek kafeinnya misalnya. Jadi dia rasa berdebar-debar betul. Makanya tadi saya bilang kalau kita minum kopi, terus kita berdebar-debar, ya hal yang wajar saja. Tapi biasanya tubuh itu sudah mulai toleransi. Ketika misalnya dia minum kopi tiap hari, akhirnya ketika dia minum 1 gelas, tubuh itu sudah respon. Jadi mungkin yang pertama, 1, 2, ketiga mungkin dia minum kopi, mungkin masih ada efek berlebar-lebarnya, tapi ketika dia minum rutin tiap hari, itu justru efek berlebar-lebarnya sudah tidak ada lagi. Karena tubuh sudah kompensasi, sudah beradaptasi. Terus berapa gelas? Nah, sebenarnya sih 1, 2 gelas cukup. Cuma orang biasanya tergantung gelasnya juga ya. Ya, kacangkir saja. Nah, sebenarnya 1, 2 saja cukup. Cuma orang biasa berlebihan, ada yang minum sampai 3 gelas, ada yang minum sampai 5 gelas. Itu sebenarnya sudah melewati. Nah, kalau saran saya sih, kalau untuk baru memulai ya cukup 1 gelas saja. Kalau misalnya sudah terbiasa, mungkin bisa sampai 2 gelas. Misalnya pagi sore. Nah, jangan satu sendok itu isinya kopi, air putih sudah diganti dengan kopi. Dari itu terus Pagi siang sore malam. Akhirnya tidak tidur lagi, berlebar-lebar lagi. Terus kalau bilang kopi justru tidak baik untuk jantung, itu sudah ada penelitiannya. Ketika orang yang cocok dengan kopi, itu sebenarnya justru dia menyehatkan jantung. Ya. Jadi sama sebenarnya olahraga kan juga dia melatih jantung. Nah, kopi juga sebenarnya dia melatih juga jantung. Jadi sudah ada penelitiannya. Jadi orang-orang yang minum kopi itu lebih baik sebetulnya, tapi bukan yang jantungnya. Iya jantungnya. Jadi Itu. kurang berisiko. Tapi kopinya kopi apa dong? Nah, itu. Ya masalah kan dalam kopi instan itu. Iya, karena kan soalnya kopi instannya tinggal siap saji. Apakah itu yang bagus atau yang bukan? Yang asli sih ya pasti lebih baik ya. Yang hitamnya. Terus biasa orang kan minum kopi gulanya lagi banyak. Lebih manis. Misalnya sudah tambah susu kental manis, tambah gula putih, tambah gula merah, gula aren, ya airnya salah sekali sebetulnya. Karena kalorinya sudah berlebihan, gulanya sudah berlebihan, akhirnya manfaat kopinya justru bikin dia
diabetes Diabetes, misalnya, iya. karena berlebihan sekali gula yang dia itu. Seperti itu. Ya kalau mau minum kopi ya boleh. Makanya ada yang bilang kalau mau campur dengan madu Hmm. supaya Nggak manisnya usah lebih, pakai gula, nggak tapi usah pakai madu ya gula. dok. Ya ada yang bikin seperti itu. Memang sudah kopinya pakai madu saja, gulanya lebih alami. Baru kalau madu kan ada efek untuk menghilangkan gula-gula yang menetralkan katanya. Jadi lebih nyaman. Bisa dicoba. Nanti bisa buatkan saya kopi campur Boleh madu. dicoba. Oke dok, dokter, kira-kira proses medical check up apa saja yang bisa dilakukan untuk penyakit jantung? Kan tergantung kebutuhan yang pertama. Tapi kalau yang Karena kan dasar, banyak ya dok iya, pemeriksaan jantung nah, yang dasar sekali itu misalnya pertama tensi, itu kan dasar sekali. Yang kedua ukur nadi, dasar sekali. Yang ketiga misalnya tinggi badan, berat badan, untuk menentukan dia obes kah, atau misalnya berat badannya normal kah, atau overweight kah. Itu kan mempunyai juga. Terus habis itu misalnya ke dokter diperiksa dipakai stetoskop, nah itu kan dasar juga. Habis itu bisa di EKG atau bisa di fototorak, itu yang pemeriksaan dasar. Bisa periksa darah dan kolesterol, gula, asam urat. Dan ini semua di fasilitas kesehatan tersedia, mau di puskesmas, mau misalnya di klinik, mau dokter pribadi tersedia. Nah, jadi ini yang bisa dilakukan. Kalau mau lebih lanjut, itu ada pemeriksaan treadmill, ada pemeriksaan echo, ada pemeriksaan CT scan, ada pemeriksaan kateter, ada pemeriksaan MRI. Jadi nanti kita lihat kebutuhannya Kebutuhan apa ya? apa, apakah Iya, dok. dia perlu holter kah, dia perlu treadmill kah, dia perlu echo kah, dia perlu kateter kah, kita lihat nanti perkembangannya apa. Kalau ditanya siapa saja, ya semua. Karena tadi kita bicara sakit jantung itu dari bayi sampai orang tua bisa. Terkena jantung. Terus kalau ditanya gejalanya, ya gejalanya itu bisa gejala khas, bisa gejala tidak khas, bisa tidak ada gejala. Makanya biasanya kita tiba-tiba dengar, orang meninggal tiba-tiba, misalnya seperti itu, baru kita ketemu 1 jam dia meninggal, seperti itu. Jadi memang harus sering melakukan cek kesehatan secara berkala atau secara rutin. Makanya saya cerita mobil saja rutin kita bawa ke bengkel, apalagi bagusnya. Kira-kira ada berapa tips untuk mencegah penyakit jantung? Nah, kalau saya sih pakai kriteria yang dari Kemenkes saja, misalnya hidup sehat dan cerdik. Jadi di samping kita harus hidup sehat, kita harus hidup cerdik juga. Jadi hidup sehat, cerdik. Kalau misalnya ada kepanjangannya seperti ini, ya, misalnya C-nya itu cerdik, misalnya cek kesehatan berkala. Jadi kita harus rutin, memang itu kan sudah dianjurkan. Kita harus rutin cek Walaupun kesehatan. tidak ada gejala ya dok? Iya, karena itu dia penyakit jantung itu bisa dari ada gejala atau bisa tidak ada gejala yang seperti ini, tiba-tiba dia bisa saja meninggal tiba-tiba karena sakit jantung. Ketika deteksi dini itu kan bisa didapat, bisa dilakukan sesuatu. Nah, yang kedua rokok, kalau bisa berhenti merokok, atau yang kedua berada di lingkungan yang asap rokok. Makanya sekarang kan sudah ada peraturan-peraturan yang ruangan tanpa asap rokok. Nah, itu harus kita memang hindari asap rokok. Habis itu rajin olahraga, seperti tadi saya bilang, misalnya 1 minggu 3 sampai 5 kali. Bebannya, ya bagaimana, terus jenis bebannya apa, terus waktunya berapa lama. Kalau mau tahu bisa dilakukan treadmill sebelumnya. Terus habis itu misalnya dietnya bagaimana, ya pura-puranya lah fast food. Kalaupun mau makan boleh lah, tapi jangan tiap hari ya. Kita misalnya orang nggak mau makan udang, mau makan pizza, burger, itu ada misalnya. Kita harus bisa, kalau makan bisa, tapi jangan tiap hari. Bisa dikontrak misalnya sebulan atau tiap sekali seminggu atau sekali 2 minggu mungkin masih bisa. Jadi dietnya itu
sehat, sehat. ya Jadi cukup gizinya, gizi, seimbang. seimbang, Atau hindari kalau dulu-dulu rokok. kan dari kita kecil sudah diajar memang tempat sehat di bawah sempurna. Nah, itu saja makanya dari kecil sudah diajar. Nah, habis itu misalnya kelola stresnya bagaimana, istirahatnya bagaimana, harus cukup juga. Karena di samping itu misalnya kita sudah atur semua, tapi kita tidak bisa kelola stres, percuma juga. Atau misalnya kita istirahatnya kurang, tidur jam 3, jam 5 sudah diganggu lagi. Iya. Kita bisa jelaskan sama gejala-gejala penyakit jantung apa saja yang bisa kita waspadai? Gejala jantung itu kan yang paling banyak ya nyeri dada. Ya, Itu yang paling banyak indikasi sekali ya, dok. ya. Nyeri dada sebelah kiri, berjalan, bisa Dada ke juga kadang nyeri di atas, ke atas. samping, dada, gitu, atau ke belakang. Itu yang khas sekali. Atau misalnya yang kedua sesak napas. Itu paling sering sesak napas. Yang ketiga misalnya berdebar-debar. Misalnya orang rasa tidak enak dia rasa, tiba-tiba ada dari tambahan, tidak enak dia rasa, kayak berdebar-debar, nah, itu bisa. Nah, yang bisa juga dia tidak gejala khas. Misalnya pasien-pasien tertentu dia tidak ada gejala. Tiba-tiba kita pada saat periksa, misalnya contoh pasien-pasien diabetes, kan dia biasanya untuk nyerinya itu kurang. Nah, jadi ketika kita rekam jantung, istilahnya dia sudah serangan jantung. Padahal pasien itu tidak ada keluhan. Nah, habis itu bisa saja pasien yang sudah ada gejala khas, misalnya gejalanya juga tidak khas, bisa pasien tiba-tiba meninggal, tiba-tiba. Tahu kayak bisa atlet-atlet, tiba-tiba meninggal. Makanya kita harus tetap medical check up atau cek kesehatan secara berkala supaya ada namanya deteksi dini. Ketika kita dapat, langsung bisa kita tata laksana. Oke dok, mungkin kita akhir saja bincang-bincang hari ini. Dan saya bacakan pemenang right Instagram Rumah Sakit Stella Maris hari ini, yaitu Miss Mahul Hudabia, Novi Pagiu, dan Hendra Opit. Jadi ada 3 pemenang hari ini. Mungkin nanti informasi bisa ke Rumah Sakit Stella Maris untuk mengambil bingkisan dari Rumah Sakit Stella Maris. Dan sekalian info untuk pemirsa sekalian bahwa kalau Anda ingin check up, boleh ke Rumah Sakit Stella Maris untuk melakukan pemeriksaan check up. Ada dokter jantung, dokter Vicky, dan ada dokter William Horas ada di Rumah Sakit Stella Maris. Sekian dan terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih kepada dokter Vicky yang sudah meluangkan waktunya hadir di tempat ini untuk bincang-bincang. Sukses-sukses. Iya, makasih dok, tetap sehat dalam merawat pasien.